dipersoalkan ketika diganti nama, kan nggak penting gitu kan. Kalau nggak penting ya ngapain sih harus dikritisi juga gitu kan. Kan ini menarik juga sebetulnya ya. Silakan 067. Iya, saya itu tukang logo ya, tukang desain logo. Nama itu mempengaruhi bukan hanya untuk eksternal, artinya eksternal itu maksudnya makanya begini, ada dua ya. Kalau kita membuat logo dan nama, ya kita harus riset pasar. Itulah kenapa logo itu mahal ya. Riset pasarnya siapa, kita riset. Nah, kalau pasarnya itu A, maka kita harus buat begini. Kalau pasarnya B, harus buat begini. Nah, keterpengaruhan itu bukan hanya ke pasarnya, tetapi ke sistemnya. Jadi makanya ketika Gojek ya, ini langsung dari Gojek merubah logonya, itu mempengaruhi sistem ya, mempengaruhi sistem. Kalau dulu logonya kayak gitu, terus sekarang lebih simple, itu artinya semua dipercepat di dalam Gojek gitu. Apapun, bahkan sopirnya pun itu harus mengikuti sistem yang ada. Jadi keterpengaruhan itu jelas begitu sebenarnya. Pesantren di Jawa Barat itu namanya semua ubah menjadi bukan jadi pesantren lagi, kan begitu? Duh, enggak masalah, karena dulu itu mohon maaf ya, Lirboyo, pesantren sesuai dengan nama-nama tempat. Sekarang aja yang dibahasa-bahasakan yang al apa, al ini, al itu, al opo. Dulu pesantren tidak ada yang kayak gitu. Pesantren Jombang ya kan, Lirboyo dan sebagainya, semua tempat itu yang digunakan sebagai nama begitu. Enggak ada, Dek. Sebenarnya ini menurut saya kesimpulannya. Tapi kalau memang benar-benar ini semuanya nggak ada kepentingan, nggak ada manfaatnya untuk gini loh. Kalau memang benar-benar Islami ya kan. Kecuali yuk ini harus diganti dong. Itu satu aja. Kecuali ini pencitraan, jadi yang ini dirubah biar nanti ada kesan di masyarakat begini. Sebenarnya manfaatnya itu tidak ada. Walaupun dinamakan belas asih, tapi kalau isinya di dalam semua para dokter dan perawat nggak peduli ke masyarakat, tetap aja nggak pernah. Tidak bisa Bang, tidak bisa. Itu harus diganti. Misalkan kalau ingin berkesesuaian dengan apa yang dicanangkan. Misalkan begini ya, mohon maaf, kalau di baju polisi itu ditulisi misalkan anti suap jalanan di mantelnya, itu paling tidak itu dia malu dengan mantelnya gitu loh Bang. Itu sistem kayak gitu sudah menjadi. Assalamualaikum. Gitu loh. Gitu seharusnya. Tetapi kalau memang kalau hanya ingin identitas nggak apa-apa di ya mungkin gitu, 007 ini dapat job untuk merubah nama itu di rumah ya. Kok nggak nyambung kok nggak nyambung sih Ben? Kok nggak nyambung sih? Kan bicara tentang kepentingannya apa? Bicara tentang logo. Kepentingannya apa? Untuk nama itu mewakilkan, nama itu bisa mewakilkan. Itu yang saya mau tanyakan itu. Ya, Bang Ben, sebentar Bang Ben, nanti ditanggapi atau didukung. Jadi nama dan logo itu adalah representasi dari jati diri sebuah perusahaan atau organisasi tertentu. Itu saya nama kunci ya. Berarti menurut 007 artinya penggantian sebuah nama bukan sekedar mengganti, tapi ada nilai filosofis yang mendalam di sana gitu kan. Loh iya, setiap logo itu semacam itu, logo dan nama semacam itu mempengaruhi sistem juga mempengaruhi pasar begitu. Kita minta tanggapan kepada yang baru bergabung ya, Om siapa? Om ya, lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku. Izin. Pertanyaan kami itu begini, siapa yang paling islami ketika bersengketa nih antara KDM dengan Rizik Syihab, yang mana KDM itu merubah suatu nama dengan tujuan tadi yang seperti disampaikan oleh 007 karena ada filosofis yang mau dibangun di sana, sementara menurut Rizik Syihab ini mengganggu agama, ini Islamifobia ini. Kenapa harus diganti dengan bahasa Sunda, itu bahasa Arab? Silakan tanggapan Anda. Siapa yang paling Islami dalam hal ini?
Baik, terima kasih. Izin perkenalkan diri, saya dia dari Bandung, Safrial. Siap. Saya Ketua Umum Relawan KDM, RKDM Bergerak. Siap. Sedikit saya menjelaskan terkait dengan perubahan RSUD Al Ihsan dan menjadi RSUD Welas Asih. Bahwa dari awal, bahwa kita dari tahun 2024 visi misi program KDM yang pertama nomor satu yaitu bagaimana menguatkan identitas Jawa Barat berkarakter. Itu yang pertama ya, di luar dari pendidikan dan lain-lain ada 8 program daripada KDM. Nah, terkait dengan identitas kebudayaan, identitas Jawa Barat berkarakter ini artinya bagaimana Jawa Barat ini menguatkan nilai-nilai kedaerahannya, baik pariwisatanya, baik budayanya, baik bahasanya. Hal-hal inilah yang dilakukan oleh KDM, termasuk di dalamnya bagaimana rumah sakit ya. Rumah sakit ini artinya jangan sampai kita arahnya kemana-mana. Artinya rumah sakit yang dikelola pemerintah, seperti itu. Adapun hal-hal yang lain itu kan kapasitasnya bukan pemerintah. Nah, di sini bagaimana pemerintah merubah sesuatu RSUD Al Ihsan ini terkait dengan menjadi Welas Asih. Artinya ada sesuatu visi misi di dalamnya, bukan hanya sekedar penting atau tidak penting, tetapi di sini visinya bagaimana rumah sakit ini dirubah namanya, membawa sesuatu program yang besar di dalamnya. Yang pertama terkait dengan namanya, nama Kesundaan, Welas Asih, yang bagaimana di situ dengan penuh rasa kasih sayang. Tentunya dengan harapan diganti dengan Welas Asih dengan Kesundaan itu di dalamnya baik SDM-nya dengan penuh rasa kasih sayang, kedua di lingkungannya penuh dengan rasa kasih sayang, begitu juga warga Jawa Barat penuh dengan rasa kasih sayang dan rasa Welas Asih yang peduli terhadap sesama dalam segala hal, peduli terhadap kondisi, peduli terhadap mendengarkan curhat orang lain, dan peduli terhadap sosial dan kemanusiaan. Tentunya bukan hanya hal dalam rangka merubah nama saja, tetapi teriring dengan perubahan-perubahan pelayanan yang ada di rumah sakit. Yang pertama terkait dengan pelayanannya, bagaimana terkait dengan rujukannya supaya lebih gampang diupdate kembali surat rujukannya supaya lebih ruang tunggunya lebih tidak terlalu jauh. Kedua, bagaimana fasilitasnya, bagaimana SDM di dalam rumah sakit dalam melayaninya. Hal-hal itulah dasarnya bagaimana RSUD itu diganti. Jadi tidak ada kita yang namanya anti Arab atau apa, sama sekali tidak ada. Tidak terpersit kita selalu seperti itu. Bagaimana di daerah-daerah lain yang sudah menggunakan mungkin kita lihat daerah Jawa, daerah Bali, Sumatera dengan identitas kedaerahannya muncul. Tetapi kita tahu di Sunda belum muncul ya. Tetapi begitu kuatnya tetapi identitasnya. Bukan hanya sekedar nama saja yang akan diganti, tetapi bagaimana di Jawa Barat ini lingkungannya, gerbang-gerbangnya akan dibuat dengan identitas berkarakter Jawa Barat. Gedung-gedungnya pun akan dibuat dengan identitas Jawa Barat. Kira-kira seperti itulah. Jadi kembali lagi kepada tujuan programnya, yaitu menguatkan Jawa Barat berkarakter. Demikian. Saya dalami dulu ya. Saya sebagai ternakan Yaman ya. Saya begini, maksud imam besar kami. Aku wis dicaci maki lo di bawah lo, aku dicaci maki lo. Maksud imam besar kami itu kan bagus kepada KDM itu, supaya KDM itu tidak usah kerepotan merubah nama. Itu kan akan merepotkan, nanti di notaris dirubah, terus kop dirubah, itu kan merepotkan beliau gitu. Jadi tujuan imam besar kami itu bagus. Apakah itu tidak mengganggu kepada KDM justru malah dengan mengganti nama? Silakan. Ya betul ya, segala artinya ada perubahan apapun tentunya ada risiko-risiko atau ada yang harus dijalani ya. Tentunya harus ada yang dikorbankan, tetapi mengorbankan hal-hal demi sesuatu yang perubahan jauh lebih besar, saya pikir tidak ada masalah untuk kedepannya. Seperti itu kira-kira. Begini loh ya host, jadi begini loh, junjungannya host itu Rezeki HP itu kan gini loh.
sedang mendompleng ketenaran karena kan sudah tidak ada job lagi gitu loh, masa disalahkan loh gitu loh ya kan, tidak ada job lagi. Terus apa namanya, untuk demo juga tidak ada, ya paling tidak itu numpang tenar. Kenapa sih kan begitu ya kan? Ini 003 BNB. Dia artis sudah mulai redup, makanya ingin bersinar kembali kan gitu. Mungkin begini ya. Saya belum mendapat. Mungkin apakah maksud daripada KDM itu diantara selain daripada yang disampaikan oleh Gus Bodrek tadi yang ahli logo ya, penuh dengan filosofi. Apakah juga ada motif daripada Deddy Mulyadi ini mempromosikan identitas Sunda gitu kan, dengan welas asih itu secara tidak langsung kan akan terpromosikan kan identitas Sunda itu, dan kebetulan mempromosikannya juga kan bukan di daerah orang lain, di daerahnya sendiri. Apakah di antara motifnya itu seperti itu, Bang Om tuh? Ya, betul sekali. Ya, artinya bukan sekedar mempromosikan, tetapi bagaimana terkait dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 bahwa kita masing-masing pelestarian nilai-nilai kebudayaan di daerah-daerah. Tentunya kita juga melihat daerah-daerah lain yang luar biasa ya, menguatkan nilai-nilai kebudayaannya, sejarahnya, sehingga itulah sebagai identitas kita berbangsa, baik identitas dari daerah, kesukuan ataupun karakter-karakter di provinsi. Saya pikir seperti itu kira-kira. Siap. Juga kami pernah mendengar daripada Deddy Mulyadi yang resah ya kepada suku Sunda gitu ya. Beliau tuh mengatakan begini, bahwa satu-satunya suku di Indonesia ini yang tidak peduli kepada identitas dirinya adalah suku Sunda. Mungkin itu pemantik beliau yang sehingga beliau itu ingin menyadarkan kepada yang berdarah Sunda itu, banggalah dengan kesukuanmu, jangan bangga dengan apalagi yang impor-impor itu gitu kan. Apakah ini termasuk upaya beliau menyadarkan kepada si suku itu untuk bangga dengan kesukuannya itu sendiri dengan upaya yang seperti ini, apa gimana itu? Ya, salah satunya seperti itu. Apalagi saat ini dengan zaman digitalisasi ya, banyak budaya-budaya kontemporer yang begitu menyerang Indonesia. Nah, tentunya dengan budaya-budaya kontemporer ini yang menyerang ini, kita harus kembali lagi bagaimana kita menguatkan nilai-nilai kebudayaan kita. Kita tahu bahwa negara-negara yang hebat itu negara-negara yang berbudayanya tinggi. Kita tahu daerah-daerah yang bagus itu memang daerah-daerah dengan yang memiliki budaya, dan budaya adalah satu karakter ya. Karakter bagaimana cara berpikir manusia yang baik, berkembang dan turun temurun yang dilakukan. Nah, hal-hal budaya inilah yang baik ini yang diteruskan, hal-hal budaya yang tidak baik yang tidak diteruskan. Contoh yang kita flashback lagi terkait dengan perubahan mental, baik anak-anak sekolah, budaya-budaya pendidikan. Nah, budaya-budaya inilah yang sudah ratusan tahun kita lakukan, ini kita coba dengan rubah dengan budaya-budaya kehidupan yang baru. Seperti itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, silakan. Iya, terkait masalah ini ya. Kalau bukan untuk di Bandung ya, sebelum KDM juga beberapa rumah sakit ya diganti nama. Nggak ada nggak ada ini karena apa? Ya nggak ada yang aneh gitu. Menurut saya nggak yang Rumah Sakit Pajagalan jadi Bandung Kiwari itu kan menjadi identitas suku Sunda sendiri gitu kan. Betul. Terus ya kenapa waktu si Anies rubah-rubah nama jalan, nama itu nggak ada yang protes, nama rumah sakit diganti nggak ada yang ini dari kubu mereka. Itu justru kadang-kadang aneh gitu. Kalau di sini ngeganti nama Al-Hisan ya jadi welas asih, emang suku Sunda ini kan tuh ininya dari welas asih gitu kan, suka sayang menyayangi gitu. Itu kan sudah jadi motonya orang Sunda begitu. Jadi begini, kenapa Bapak, gitu mereka tuh harus masalahnya kepanasan? kan yang diganti yang sebelumnya itu kan perubahan nama dari bahasa Sunda ke bahasa Sunda yang lain. Nah, sementara di sini itu merubah itu ayat Al-Qur'an Al-Ihsan gitu kan dengan bahasa Sunda. Ayat Al-Qur'an campur. Bukan ya ayat Ini pencemaran agama gitu kan. Ini pencemaran ayat agama. yang mana itu Al-Ihsan?
Ya, tanya kepada Rizik Syihab kan gitu. Apa namanya tuh kata beliau itu, ini Islamophobia ini gitu kan. Kenapa harus dirubah? Ini merusak nama Islam ini, merusak akidah Islam. Gitu. Ya kan? Nggak ada yang aneh kok itu. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang ini. Saya itu kan sebagai yang ya duduk di kota Bandung ya gitu, nggak ada yang aneh kalau seperti itu gitu. Orang Bandungnya juga nggak peduli kalau Berarti orang Papa Muslim ya, Muslim ya. ya Muslim. Ya. Dan tidak merasa terganggu dengan keislaman Anda, dengan perubahan Al-Ihsan dengan welas asih itu sama sekali tidak mengganggu. Apakah Tidak justru malah mengganggu, akidah terganggu Iya, misalnya atau gimana? justru gini, KDM kan sudah wanti-wanti gitu kan, sebelumnya juga kan identitas masyarakat Sunda ini kan mau diangkat gitu ya. Ya menurut saya itu ya baik-baik saja gitu, nggak ada yang bisa dipatut dipersalahkan karena identitas diri jati Sunda itu ya tergantung orang-orang Sundanya juga gitu, mereka itu mau mengangkat atau enggak gitu kan begitu. Jadi Ya, kalau menurut pertanyaan terakhir saya, siapa yang paling Islami dalam hal ini? Rizik Syihab atau KDM? Yang punya KTP Islam. kalau menurut saya yang paling Islami siapa ya, orang yang mengerti, yang paham orang-orang Islam, orang-orang yang memanusiakan manusia, yaitu yang lebih Islam begitu. Jadi yang tidak merasa dirinya sebagai orang yang hebat gitu. Kalau menurut saya kan KDM itu masyarakat biasa, seperti masyarakat biasa. Ya itu orang yang Islam dari Islam gitu. Jadi begini Bapak ya, kalau KDM itu dia nilai-nilai Islami dia bangun. Kalau Rizik Syihab atribusi Islam dia gaungkan. Jadi bedanya itu. Kalau Rizik Syihab itu atribusi Islam itu apa? Ya harus bahasa Arab. Kalau ngomong harus anak ente gitu kan. Nah, kalau Deddy Mulyadi memberi kepada yang membutuhkan, terus menolong, terus tegur sapa, sopan santun, itu kan nilai-nilai Islami. Nah, bedanya cuma itu aja. Silakan. Ya, betul. Bodrek. Bisa dikatakan gini dong, berarti bisa dikatakan gini dong, kalau Rizik Syihab mengajarkan Islam sebagai tontonan, kalau KDM mengajarkan Islam sebagai tuntunan atau aplikasi, bisa dikatakan gitu nggak? Betul, setuju Kang Ali. Gini. Itu logonya sudah diganti belum itu? Kalau belum tolong kolek saya ya. jadi memang benar ya, misalkan untuk menindaklanjuti ini biar tambah kepanasan si Rizik Syihab, adakan acara yang terkait rumah sakit ini, bahkan dikasih tagline terkait bahasa Sunda kan begitu. Biar apa? Biar lebih greng gitu loh. Biar mereka itu semakin kepanasan. Kalau Rizik Syihab pergi ke sana namanya dirubah jadi bahasa Sunda. Apa gitu, Ajengan Syihab atau gimana gitu. Ya kan? Biar apa? Ini bahaya ini. Nggak boleh Ustadz ya Ustadz, nggak boleh diganti Ajengan. Karena Ustadz itu bahasa Arab, bahasa Quran. Kenapa harus diganti Ajengan? Ini Anda penistaan agama. Nggak boleh. Anda Islamophobia. 007 ya. Halo, Anda catat assalamualaikum. itu. Halo. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Ya, salam hormat, saya dari Papua. Ini izin saya mau menanggapi ya tentang perubahan nama rumah sakit lah apa. Begini buat host, kalau kalian mengukur iman seseorang dengan cara merubah nama, berarti kalian itu yang menjelekkan agama Islam itu sendiri. Paham? Bos, tahu jawab bos, paham berawe. Begini, iman seseorang itu tidak bisa diukur dengan nama tempat, nama benda, nama hewan, nama apa dan lain-lain. Iman seseorang itu diukur dari akhlaknya, pribadinya,
kelakuannya yang dia bikin itu apa. Ya, tidak bisa kita mengukur iman seseorang itu dengan orang ini dia rubah nama ini, oh berarti imannya ini terganggu. Tidak bisa diukur begitu. Justru yang dipertanyakan itu iman kalian itu di mana, ya. Islam rahmatan lil alamin itu tidak memandang itu orang imannya itu ditampilkan dari baju, pakaian, rumah, apa, harta, tidak. Karena di mata Tuhan itu semua sama. Ya. Begini Pak, Jadi Pak Rudi ya. Anda tadi Yang bertanya suka kepada menambil saya baju ya. keagamaan siapa? Yang suka menampilkan baju keagamaan Begini siapa? Pak Rudi, Pak Rudi saudara-saudaraku. tadi bertanya kepada saya, iman saya di mana? Ya iman saya di Yaman. Nah, makanya Saudaraku, izin makanya saya mau turun. Siap, maaf ya, Ada ini gantian ya bukan yang mau masuk. Sehat-sehat selalu, Siap. saudaraku semua. Terima Siap, kasih. Bang Om, siap. Diskusinya Siap, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua. karena begini ya. Siap, terima kasih Wassalamualaikum Bang Om, warahmatullahi luar biasa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Host, saya itu punya ide bagus, host. Seharusnya ya orang-orang yang ada di sana itu, ya ini berdasarkan junjungan ente loh ya. Itu nama-nama yang sifatnya itu kedaerahan, itu jadikan Islam semua. Selamat menjadi Islam kan begitu kan, ya kan. Muhammad Selamat menjadi Muhammad Islam begitu loh. Harus Islami dong, kan mayoritas Islam gimana sih? Ini minta maaf Nah, ya. justru ini gini, minta maaf. justru kami itu nanti itu agendanya imam besar kami Rizik Syihab itu akan ke Papua, akan mengembalikan lagi nama Papua menjadi Irian. Irian itu kan bahasa Arab gitu kan. Mau kami rubah lagi karena udah tidak Islami itu. Gini. Bukan gini Bang Rudi. Papua, Kalau itu dari dulu zamannya sampean mengkomplain begitu seperti itu, berarti yang suka menontonkan jubah-jubah keagamaan siapa? Gini. Ayo, Kalian yang suka kalau tujuannya menontonkan mau ke jubah-jubah Papua keagamaan untuk- siapa? Kalian kalau mau bilang bila perlu sampaikan ke Rizik Syihab, kalau tujuan ke Papua mau bikin gaduh lebih baik tidak usah datang. Karena kita di sini hidupnya damai bergandengan tangan. Tidak sama dengan kalian di Jawa, ya. Jangan datang buat bikin gaduh. Ya. Karena kita di sini tidak menjual belikan tentang agama. Agama itu hak seseorang untuk dia mau jalani agamanya dia itu apa identitasnya dia itu apa, etisnya dia itu apa, ya. Paham? Jadi gini Pak Rudi, begini Pak Rudi, kan penggantian nama Al Ihsan Rumah Sakit di Bandung itu oleh Deddy Mulyadi menjadi Rumah Sakit Welas Asih yang berbahasa Sunda itu kan diprotes oleh Rizik Syihab kan, karena merubah bahasa Arab menjadi bahasa daerah. Nah berarti kalau memang itu bermasalah karena menurut Rizik Syihab itu mengganggu akidah, berarti harusnya Irian itu tetap Irian, jangan diganti Papua karena Irian itu kan bahasa Arab. Irian itu bahasa Arab, Urian asalnya. Nah, Papua nggak ada bahasa Arab. Nah, berarti Irian pun harus Papua pun harus diganti lagi menjadi Irian, jangan Papua berarti. Gini, kita tidak bisa patokan begitu. Kalau kita patokan begitu, orang saya mau baku bunuh, ya. Kita kalau mau ganti nama Irian menjadi membalikan nama Papua menjadi nama Irian, kita pikir mayoritas di Papua ini apa agamanya, ya. Dan tidak ada kata dasar bukti bahwa Irian itu bahasanya dari bahasa Arab, oke? Itu tidak ada bukti bahwa bahasa Arab Irian itu bahasanya bahasa Arab. Coba tunjukkan satu bukti saja. Coba kalian tunjukkan satu bukti. Secara pendekatan bahasa, Jangan Irian itu Urian. Ya, Urian itu artinya telanjang kan ya. Artinya kan maksudnya tuh dalam konteks ini kan persoalannya itu kan Rizik Syihab itu gerah. Ada bahasa Arab dirubah menjadi bahasa non Arab. Nah, dia itu gerah. Terus masalahnya di mana? Berarti kalau seperti itu konteksnya ya jangan Al Ihsan doang dong yang dipersoalkan. Irian itu kan tergantung masing-masing daerah, tergantung juga harusnya gitu dia kan. punya suku, dia mau ganti dengan identitas sukunya tidak masalah. Maksud saya begini Pak Rudi, maksud saya begini, kenapa Rizik Syihab tidak punya nyali mengganti kembali Papua menjadi Irian lagi? Kenapa dia nggak tidak punya nyali ke sana gitu? Karena memang dia bukan siapa-siapa di Indonesia nih, dia bukan siapa-siapa, dia cuman Habib, cuman Ustadz, bukan siapa-siapa.
ya. Begini Dia Pak, tidak bisa begini. berhak untuk Itu pun kan silakan dia sama seperti berargumentasi, di dia Bandung juga kan, itu bukan wilayahnya Rizik Syihab kan. Rizik Syihab iya. tinggalnya di Itu Petamburan, haknya dia Jakarta. mau protes, itu Sementara haknya Bandung dia. itu kan Jawa Barat. Sebenarnya dia nggak ada apa namanya itu urgensi ikut campur kepada daerah lain gitu kan, ketika dia mau membangun apa terserah gitu kan, tapi kan dia ikut campur. Nah maksud saya Nah, harusnya cuma Rizik Syihab kalau memang benar-benar peduli apa namanya mengkritisi ya jangan tebang pilih dong, jangan hanya Deddy Mulyadi. Papua juga dikritisi dong, yang tadinya bahasa Arab Irian sekarang jadi Papua, kembalikan lagi ke Irian kalau punya nyali, maksudnya gitu. sebenarnya kalau kita mau ambil patokan yang melangkah terlalu jauh itu sebenarnya salah jauh, ya. Itu haknya dia mau protes, mau berargumen seperti apa itu haknya dia, ya oke. Tapi kalau dia mau Ya. berasumsi bahwa merubah nama tempat, nama benda itu bisa mengganggu iman seseorang, berarti dia itu salah. Lebih baik bukan dia punya status Habib, status apa Ustadz itu buang jauh-jauh, ya. Kita ini sebagai pendosa kita tahu mana baik, mana tidak, mana yang mengganggu iman, mana tidak, ya. Tidak usah Oh, munafik, ya. Habibnya sekarang sudah diganti Pak. Habibnya dia nggak mau menjadi Habib, malu Pak. Ya. Jadi Sayyid Bukan sekarang jadi kita mau Sayyid. menjudge atau mau apa ini Habib Rizik, karena kita tidak tahu pernyataan dia yang betul seperti apa, karena memang tidak ada pernyataan dia seperti itu. Kita tidak tahu, cuman ya mudah-mudahan didengar sama orangnya, ya. Kalau mau mengukur iman seseorang cuma dengan alasan nama, alasan tempat, alasan benda apa, itu bukan ukuran. Karena iman seseorang itu bukan ukuran dari situ, ya. Host izin, host. Host izin. Host izin. Gini Pak, kan gini Pak, saya setidaknya siap-siap sebentar ya. Setidaknya saya tahu ya tentang perubahan Irian menjadi kembali kepada Papua itu kan di eranya Gus Dur ya. Di eranya Gus Dur. Karena kan menurut Gus Dur itu Irian itu nggak pantas. Nama Irian itu nggak pantas. Lebih baik namanya Papua saja. Karena Irian itu dia berbahasa Arab yang artinya telanjang gitu kan. Itu nggak pantas sekali gitu kan. Nah, Kata Gus makanya Dur itu maka kenapa? gantilah dengan Papua gitu kan. Nah, justru itu kan. Kenapa sampai bisa diganti itu kan pasti ada alasannya, ya. Pertama itu kan bahasa Ya. Arab, artinya ketelanjangan. Kedua, mayoritas di Papua ini bukan Muslim, ya. Mayoritas di Papua ini bukan Muslim. Mayoritas di Papua ini hampir 90% itu Kristen, ya. Itu Nasrani. Muslim itu mungkin paling banyak itu daerah Papua Barat Daya. Itu agak lumayan lah. Tapi daerah keseluruhan yang lain itu mayoritasnya Kristen. Jadi kita kalau mau bilang sampai kembali ke nama asalnya, ya artinya kan orang, kalau memang orang tahu artinya ya, tetap orang juga tersinggung kembali ke nama asal. Berarti bilang oh telanjang, iya kan? Jadi lebih bagus diganti dengan nama Papua, karena memang suku asli kan tidak ada yang nama Irian apa, tidak ada itu. Orang tahu orang Ya. Papua saja, di mana-mana orang tahu orang Papua. Itu aja, bukan orang Irian. Berarti maksud Bapak itu Sama dengan seandainya begini, kata sama ada dengan- orang yang berani menyebut Papua apa mau menggantikan lagi menjadi Irian, bagaimana Anda bersikap itu kepada orang itu? Gimana? Habis ya. Ketika ada seseorang aktivis lah, atau katakan ya Rizik Syihab misalnya gitu kan, ingin mengembalikan lagi Papua menjadi Irian karena Irian itu bahasa Arab yang mulia, bahasa Quran gitu kan. Bagaimana sikap Anda kepada orang tersebut itu? Ya jelas kita menolak, Pak. Apakah akan Anda antarkan ke liang kubur apa gimana? Kita menolak itu. Justru kita menolak dia datang ke Papua dengan tujuan bikin gaduh pun tetap angkat kaki pulang. Host, Karena kita di ganti Indonesia semua Timur, aja kalau tidak host. suka Nanti itu- mengganggu iman. Ya, kampung Cibuntu kita ganti menjadi Darul Muhajirin ya kan. Ah, Cilengsi misalkan ya kan gitu. Karena ya jangan itu, kita tidak usah buang-buang jauh-jauh di Papua. Kita ambil saja nama Maluku, ya. Maluku itu kan banyak orang klaim bilang nama Maluku itu kan dari bahasa Arab. Muluk. kan, Ya, namanya dari- muluk katanya. ya kan? Mungkin kalian pernah dengar. Tapi kenapa orang tidak sambil mau bilang permasalahkan bahasa Maluku ini begitu bahasa Arab, orang tidak mau mempermasalahkan itu karena orang pikirnya itu masyarakatnya. Orang tidak mau ambil satu nama untuk
menjadikan apa simbol di tempat itu orang tidak mau karena simbol itu di sini kan sudah bergandengan tangan. Itu yang bilang nama itu dari zaman purba ya terserah, itu zaman dulu. Kita sekarang pikir ke depan, jangan mau mengganggu ketertiban, mau mengganggu hal-hal yang berbau tentang Ini loh Pak, kan tugas Habib Rizik Syihab kan tugasnya memang mengganggu ketertiban loh Pak. ya memang orang itu memang ya dari dulu dari sampai keluar di berita juga di ini sampai jujur aja ya kita umat muslim yang di Indonesia Timur merasa malu dengan kelakuan kalian yang ada di barat ya kita paling merasa malu dengan tingkah laku kalian yang ada di rasa barat yang sok paling suci sok paling beragama sok paling tahu tentang iman kenapa Parudi. ya saudara-saudara kita, contoh saja ini ya, saudara-saudara kita yang beribadah, yang dari umat Nasrani diganggu, dipukul, dikasih hancur di ini. Itu kalian tidak pikir kah? Itu kalian tidak pikir bahwa merusak nama agama? Parudi. Itu kan kelakuannya kelompok mereka, Bang Rudi. Kelompok mereka itu, kelompok-kelompok Iya, habaib itu ya kelakuannya. jangan berbahasa kalian. Kalau kalian kami juga terbawa. Mohon maaf. Kelompok Tidak, maksudnya kalian dalam arti itu kan daerah baratnya itu kan tidak keseluruhan, tapi ya pasti kalian sudah paham gitu, kan? Dan saya maksud ini kan pasti kalian sudah paham, bukan saya menuduh keseluruhan, tidak. Ya. Oke, host, izin Siap, pamit siap, host, izin. Siap, ya, terima kasih, terima kasih. Nuhun sadayana, nuhun. Assalamualaikum. Ya. Berarti Pak Rudi gerah ya dengan apa namanya itu gerakan-gerakan yang selalu mentautkan segala hal itu dengan atribusi agama gitu. Gerah sekali gitu ya. Bukan gerah lagi, tapi ya kita ambil contoh saja kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Apakah perilaku beliau seperti itu? Ya, ya. Betul. Tidak Berarti ada. artinya begini. Artinya berarti ada kekeliruan Rizik Syihab yang sebagai Imam Jumbo itu dalam mencerna agama itu sendiri gitu kan. Yang dia pahami agama itu atribusinya, pakaian, bahasa, terus apa lagi ya, embel-embel agama lah intinya gitu kan, peci gitu kan. Sementara dia lupa bahwa Islam itu atau agama itu nilai, yang terpenting itu kan nilai ya. Ya kalau di non muslim itu bukan salib, orang berkalung salib, bukan itu kan yang kekristenan itu, tapi nilai kasihnya itu kan yang harus ditonjolkan orang itu kan, bukan sekedar atribusi. Makanya kenapa sekarang itu apa ya? Kalau dilihat paling banyak itu orang menjadikan agama itu sebagai lahan bisnis. Ya betul. Begini Kan kawan-kawan contohnya ya. ada satu saja Begini begini ini Bang, yang sekarang lagi begini Bang viral, Rudi. yang Kalau saya boleh dijadikan menilai Bang Rudi ya, ya si siap. Rizik Syihab ini ya mau mengarabnisasi seluruh Republik Indonesia. Cuman ketika orang asli Indonesia yang berasal dari suku Sunda, salah satunya KDM ini mau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengangkat kebudayaan dan nilai-nilai kesukuan gitu kan. Dia itu kepanasan si Rizik Syihab ini. Kepanasan mau mengarabnisasi. Jadi semua dibikin ke Arab-Araban seolah-olah, karena itu dirasa simbol-simbol ke Arab-Araban itu sesuai dengan akidah gitu. Padahal itu hubul waton minal iman, cinta tanah air, cinta suku, cinta bangsa ini adalah sebagian daripada iman. Artinya kita boleh berislam tapi tidak boleh ke Arab-Araban. Ke Arab-Araban dimaksud kebudayaannya ya tetap ada budaya kita gitu kan. Nah, si Rizik Syihab ini ketika berbicara tentang KDM paling ngotot dulu ketika Anies Baswedan mengganti nama jalan, kemudian mengganti rumah sakit ada jadi rumah sehat. Coba bayangkan, rumah sakit jadi rumah sehat, kenapa dia nggak ngotot juga? Kan gitu. Karena apa? Karena Anies Baswedan itu kelompok bagian dari mereka, dari Rizik Syihab ini.
Gitu. Jadi intinya Rizik Syihab ini mau memecah belah bangsa kalau menurut saya. Jadi supaya anak-anak bangsa ini yang terdiri dari berbagai macam, ada 1.300 lebih suku bangsa gitu kan, supaya tidak mencintai suku bangsanya itu sendiri, supaya melupakan kebudayaannya itu sendiri, supaya melupakan apa yang pernah diajarkan oleh para leluhur kita, karena mereka itu, si Rizik Syihab menilai leluhur mereka itu lebih mulia, ngaku-ngaku sebagai turunan nabi, turunan rasul, padahal bukan turunan nabi, padahal Yahudi kan gitu. Padahal turunan nabi saja tidak pernah berkoar-koar di media, di TV, dimanapun tidak pernah berkoar-koar. Nah itu saya setuju itu. Monggo yang lain. Terus begini, kekurangannya kita orang Indonesia, pribumi asli dari Sabang sampai Merauke, kekurangannya kita itu IQ aja sebenarnya. Terlalu gampang percaya dengan orang yang, ya, contohnya saja ada satu yang sekarang yang barang yang lagi viral ini, lagi TikTok lagi viral apa? Garam Rukiah. Saya berpikir begini, saya bilang ini manusia-manusia tidak punya iman, ya? Tidak punya Tuhan sampai harus mengandalkan garam. Padahal garam itu dijual sampai 200-an ribu. Coba dikalikan oleh masyarakat umat muslim di Indonesia kalau semua beli. Ya kalau pengen laku memang harus begitu, harus diganti. Garam pasir aja dijual sama saya mereka. ini penjual Pasir garam, kali. Bapak, mohon maaf, saya ini penjual garam dengan nama brand garam Sari Raos. Nggak laku, Pak. Tapi dengan garam Kalau itu nggak Rukiah, masalah, itu kan karena satu- bukan jualan agama. itu satu Bahas ini kan jualan agama. seperapat itu 1 juta pun laku. Tapi ketika garam Sari Raos itu nggak laku-laku 1.000 perak pun. Itu masalahnya, Itulah Pak. makanya saya Ini loh Pak, air itu, kalau air 1 botol itu cuman Rp1.000 misalkan. Kalau saya air Itu Rukiah Habib Rizik di yang ratusan kebanyakan ribu. garam tuh, bicaranya pahit. Aduh, parah kita orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gini ya kawan-kawan, sebenarnya saya sebelum turun ini kurang sedikit turun. Jadi begini, nama Pekojan yang sekarang menjadi kampung Arab itu awalnya dari India atau Bangladesh, katakanlah India gitu. Nah, Pekojan itu dari itu. Maka sebenarnya Pak Alawi itu ya kan yang di sono itu sebenarnya adalah ya LM20 itu. Kalau nggak LM20 ya G kan gitu kan ya. Ya, makasih. Saya turun dulu. Siap.